Akhirnya Mbah Soko dengan keberanian dan rasa penasaran membuka pintu. Tapi tak lama wajah tua miliknya yang awalnya tegang terlihat memucat kala menatap ke halaman yang tak seberapa luas di depan rumahnya. Dia disambut dengan sebuah tanduk berwarna hitam dengan 4 lelaki kekar bertelanjang dada yang memanggulnya. Semilir angin seharusnya sejuk dan dingin. Dirasa panas menyapu seluruh kulit Mbah Soko, apalagi saat sehelai kain hitam penutup depan tandu terbuka. Siutan angin kencang dibarengi aroma busuk bercampur amis menyengat langsung membuat tubuh Mbah Soko goyah mundur masuk kembali ke dalam. Tak lama Mbah Soko merasakan tubuhnya kaku. Darahnya seakan terhenti mengalir kala melihat satu sosok wanita renta berbola mata putih rata dengan helaian rambut memanjang seakan tanpa ujung turun dari tandu. Sosok wanita tua itu melangkah perlahan. Tak terdengar suara langkah kakinya, hanya suara gesekan rambut sumber bau busuk yang menyapu tanah halaman sedikit berpasir. Sosok itu terus mendekat ke arah tempat Mbah Soko berdiri. Bola mata putihnya menatap nyalang penuh makna, seolah menguraikan amarah yang bergemuruh terhadap diri Mbah Soko. Aku sudah mengampuni bapakmu dulu, Soko. Malah saya beri kesempatan buat keturunannya bisa hidup normal. Tapi sekarang kamu telah berani nolak cucuku. Pintu Garba 7 sudah terbuka. Tanggal 13 bulan ke-7 harus ada pengikat. Kamu berani ingin memutusnya. 1 lembar nyawa tuamu itu gak akan cukup untuk membayar. Nyaring dan lirih suara sosok tua itu membisik di telinga kanan Mbah Soko. Namun lain dirasa oleh gendang telinganya. Dirinya merasakan seperti tertusuk besi panas yang masuk paksa ke dalam, membuat matanya melotot seakan merasakan sakit yang luar biasa. Tak cukup sampai di situ, Mbah Soko pun merasakan indera penciumannya tiba-tiba panas dan seperti ada sesuatu yang mengalir keluar. Dirinya pun akhirnya menyadari jika sesuatu itu adalah darah segar dari 2 lubang hidungnya. Ia tahu jika aroma busuk dari helaian rambut sosok tua itu tak kuat ia cium sehingga menyebabkan darahnya menetes. Kamu tetap saya ampuni sekarang, karena aku butuh kamu pada bulan 7 tanggal 13. Ini jadi peringatan untuk kamu, menyadarkan kamu kalau keturunanmu harus jadi penyambung pintu Garba yang telah saya buat. Berani macam-macam, tidak akan selamat. Lagi suara sosok wanita tua itu membisik lirih, tapi terdengar melengking di telinga Mbah Soko, membuat tubuhnya semakin kaku tak berdaya. Hal itu dirasakan Mbah Soko cukup lama, hingga sampai saat sosok tua itu melangkah masuk ke dalam kamar milik Komala. Barulah Mbah Soko mulai mampu menggerakkan tubuhnya. Namun itu semua bukan malah membuat rasa takut dan cemasnya mereda, tapi malah semakin membuncah. Mbah Soko menyadari jika sosok wanita tua itu masuk ke dalam kamar anak bungsunya, maka malapetaka yang dirinya takutkan akan terjadi. Mbah Soko pun segera memaksa tubuh lemahnya bergerak mengikuti arah sosok wanita tua itu. Ia kemudian mendekati pintu kayu kamar Komala. Namun baru saja ia berhasil membuka pintu itu, lagi-lagi kakinya hanya bisa terpaku. Nyi Rahmi, tolong ojo anakku, tak ganti nyawaku, tolong Nyi. Nyi Rahmi, tolong jangan anakku, saya ganti nyawaku, tolong Nyai, tolong.
Kali ini meski tubuhnya mengalami hal sama seperti semula, namun mulut Mbah Soko mampu berucap. Akan tetapi, sedikit pun tak ada reaksi dari sosok wanita tua yang kini sudah terbaring, tepat di samping anak bungsunya. Anehnya, Mbah Soko jelas masih mencium pekat bau busuk bercampur amis dari sosok Nyi Rahmi. Namun hal itu seperti tak berpengaruh pada diri Komala. Matanya masih terpejam pula walau tangan berjari hitam legam milik Nyi Rahmi tengah membelai lembut rambut dari Komala ini. Mbah Soko terus meratap, memohon lirih diiringi tangisan, mengharap iba dari sosok yang ia dengar kengerian dan kebengisannya semasa hidup. Sosok yang ia tahu dari orang tuanya adalah pemuja iblis di salah satu hutan demi sebuah kekayaan. Meski telah meninggal beberapa puluh tahun silam, tapi wujud wanita itu ternyata masih ada. Sebab ia tak diterima sebagai manusia kembali. Sosok Nyi Rahmi akan terus menjelma selagi keturunannya menyambung tetalen dengan makhluk junjungan yang telah berikat. Ia akan hilang dan menjadi abdi abadi sang iblis setelah 7 tali canang garbo telah terpenuhi sesuai kesepakatan yang pernah ia buat. Semua hal itu Mbah Soko ketahui dari orang tuanya dulu. Bahkan dari sedikit belajarnya ia dalam hal kebatinan, Mbah Soko tahu semua ritual penyambungan tetalen antara keturunan Rahmi dengan sang iblis. Namun dirinya tak menyangka jika kini calon penyambung tetalen itu adalah anak bungsunya sendiri. Tiba-tiba satu suara benturan lumayan keras diiringi lenguhan menahan rasa sakit datang dari mulut Mbah Soko. Dirinya yang mencoba mendekat ke arah ranjang tempat sosok Nyi Rahmi masih berbaring di samping putrinya, tiba-tiba saja terhempas ke belakang menghantam dinding papan. Mbah Soko sadar akan kekuatan yang dimilikinya tak sepadan dengan sosok berambut panjang Nyi Rahmi. Namun demi sang anak, ia memberanikan diri untuk melawan. Berkali-kali Mbah Soko bangkit dan mencoba mendekat, tapi kembali ia terhempas. Sampai akhirnya sebuah lengkingan tawa ngikik dari sosok Nyi Rahmi membuat tubuh renta berbalut kulit keriput Mbah Soko tak mampu lagi untuk sekedar berdiri. Tanda ini sudah jadi wujud anakmu menjadi tempat penyambungku. Tidak bisa dibuang, tidak bisa dirubah, karena menyatu dengan nyawanya. Tanggal 13 kamu juga saya tunggu, Soko. Kalau ingin anak keturunanmu yang lain selamat. Sentakan suara dari sosok Nyi Rahmi tak mampu lagi membuat Mbah Soko menjawab. Hanya sorot matanya yang sayu mengiring kepergian sosok Nyi Rahmi yang seolah melayang menembus dinding papan rumahnya menuju ke arah depan. 3 kali suara pukulan gamelan gong menjadi akhir kejadian mengerikan bagi Mbah Soko. Perlahan tubuhnya mulai bangkit, memaksa kakinya yang masih terasa berat berayun mendekati Komala. Hatinya pedih, cemas, khawatir, dan rasa putus asa memaksa buliran bening mengalir dari 2 bola matanya. Mbah Soko tersengguk saat menatap tubuh anak bungsunya yang terbalut selimut kain batik. Ia merasa usaha dan harapannya sia-sia. Namun ketika satu memori kenangan masa lalu antara dirinya dan orang tuanya melintas di pikiran, Mbah Soko bangkit. Ia seperti mengingat sesuatu yang kembali membangkitkan secercah harapan untuk keselamatan keluarganya, terkhusus bagi putrinya Komala. Penerangan 5 watt dalam kamar ukuran 3 x 3 meter membantu pandangan Mbah Soko
dalam mencari sesuatu. Sesuatu yang saat ini ia butuhkan guna menyelamatkan banyak nyawa, termasuk nyawa anak dan dirinya sendiri. Satu persatu tempat itu ia periksa dengan tangan sedikit gemetar, hingga sampai pada satu bungkusan dalam lemari kayu terlihat sudah lapuk. Jari Mbah Soko menarik dan mengangkat sebuah bungkusan kecil. Bungkusan dari kain hitam itu kemudian ia bawa ke dalam kamar pribadinya. Sesampainya, perlahan ia membuka satu persatu ikatan pada kain. Hingga saat bungkusan itu terbuka, wajah Mbah Soko menegang. Urat lehernya menonjol, bibirnya tergetar melihat satu kilatan isi dalam bungkusan itu. Di sepuro kulo Pak, kepeksa jengger cakut niki kulo gunake. Dudu niate mateni, nanging kangge ngrampungke lan nyelametke putumu. Lirih gumam Mbah Soko saat tangannya mengangkat sebuah boneka kecil berjengger yang seperti terbuat dari tanah liat berwarna kuning yang mengeras. Tak hanya berupa boneka kecil, Mbah Soko juga mengambil sebuah keris berukuran sebesar jari kelingking yang terletak tepat di bawah boneka itu. Kemudian, kedua benda yang tiba-tiba menebar bau wangi itu dirinya bawa ke arah belakang rumah. Langkah kaki Mbak Soko terhenti ketika sampai di bagian halaman belakang. Tepatnya 3 langkah dari pintu papan penutup rumah yang juga berfungsi sebagai dapur. Mbah Soko terdiam sejenak, menunduk seraya menggerakkan bibirnya, seperti tengah membaca sesuatu. Hitungan 90 detik kemudian, Mbah Soko duduk bersila beralaskan tanah. Ia tak peduli dengan hawa dingin dari hembusan angin malam yang sesekali kencang menerpa wajah tuanya. Mbah Soko masih tertunduk menatapi 2 benda yang telah ia letakkan di tanah. Dada kurusnya bergemuruh, nafasnya tersengal dan sesekali terputus seolah menahan satu beban. Hingga sampai pada 3 tarikan napas, tiba-tiba suasana di sekitar tempat itu menjadi berubah. Angin dini hari mulai bergemuruh beriring sesekali kilatan. Taluh-taluh mulai terdengar menyahuti suara tawa ramai anak-anak kecil yang entah dari mana asalnya. Namun hal itu tak membuat Mbah Soko bergeming. Bahkan ia terlihat sumringah kala satu tawa panjang menggema di antara suara tawa anak-anak itu. Tangan Mbah Soko cepat-cepat meraih keris kecil berwarna hitam saat suara tawa itu masih terdengar. Tanpa ragu ia segera menggoreskan ujung keris pada lengan keriputnya yang berakibat luka kecil dan melelehkan darah merah. Tak membuang waktu, Mbah Soko segera melumuri keris dan boneka berjengger itu dengan darahnya. Sembari mulutnya menyebut sebuah nama dan kalimat mantra yang diulang-ulang. Setelah semua bagian terlumuri darah, Mbah Soko kembali diam menunduk. Sama halnya dengan suara tawa yang mereda. Namun tak berapa lama, wajah Mbah Soko mendongak, menatap lurus ke depan, pada sepasang kaki hitam yang telah ada di hadapannya. Saya akan lindungi semua yang ada di sekitar sini, karena kamu sudah membangunkan aku dan anak-anakku. Tapi kamu harus tahu kalau aku dan anak-anakku butuh makan. Satu suara terbatas sedikit mengejutkan Mbah Soko. Sesaat ia pun mendongakkan wajahnya ke atas, melihat ke arah sumber suara yang juga sang pemilik kaki kurus hitam berbulu di depannya. Sungguh, meskipun dengan melotot dan menejamkan bola matanya, tapi Mbah Soko tetap tak dapat melihat wajah dari wujud makhluk itu. Yang ia tangkap dari pandangannya hanya beberapa wujud anak kecil bergelantungan
pada kedua tangan hitam sosok itu. Anak-anak itu tampak riang sembari tertawa, berlompatan dari tangan kanan ke tangan kiri. Tubuh mereka sama kurus dan panjang. Wajah mereka nyaris tak berindera. Hanya terdapat satu lobang di bagian mulut dan dua lobang pada indera penglihatan, namun tak berbola, tak bertelinga, dan tak ada sehelai rambut yang menempel, tapi terdapat gumpalan-gumpalan sebesar ibu jari kaki seperti jengger. Mbah Soko tahu siapa makhluk itu. Akan tetapi itu baru sebatas cerita dari orang tuanya. Dan kini demi melindungi keluarganya, ia harus berurusan dengan makhluk yang telah ditidurkan oleh orang tuanya selama puluhan tahun. "Kulo ngertos, Buyut. Saya tahu Eyang Buyut," sahut Mbah Soko pelan yang disambut tawa dari sosok-sosok itu.